Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan sunnah ab'ad. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Jadi sunnah ab'ad ini adalah kita membahas tentang sunnah ab'ad, membaca salawat kepada keluarganya Nabi SAW di tasawuf akhir. Ketika seseorang tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir, maka disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Nah, gambarannya adalah ketika seseorang telah meninggalkan salawat kepada keluarga Nabi, wasuratus sujudi, dan adapun gambarannya sujud, bitalkis sholati, karena meninggalkan salawat, alal ali, atas keluarganya Nabi, bitasyahudi, di dalam tasyahud, al akhiri, yang akhir. Apa tasyahud? Ayyatayaqona, ialah meyakini ia, tarka imamihi, akan meninggalkan imamnya. Nah, akan meninggalkan imamnya, laha, baginya, salawat kepada keluarga Nabi SAW. Ba'da an sallama imamuhu, setelah ba'da an sallama imamuhu, setelah salam siapa imamnya, au qabla ayyusallima huwa, atau sebelum salam, sebelum salam siapa orang. Jadi gambarannya sujud, contoh melaksanakan sujud sahwi sebab tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi SAW pada tasawuf akhir, ini adalah makmum yakin bahwa imamnya tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi SAW. Jadi ayat tayaqona ini makmum yakin tarka imami, akan meninggalkannya imamnya, laha, baginya tasawuf, baginya salawat pada keluarga Nabi SAW. Artinya misalkan imam bacanya agak kedengeran, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, sampai dia membaca salawat dan tidak membaca, terdengar oleh kita dia tidak membaca salawat kepada keluarga Nabi SAW. Maka ba'da an sallama imamuhu, ketika salam imamnya, wa qabla ayyusallima huwa, dan ia belum salam, maka di situ sujud sahwi. Imam salam, misalkan imam assalamualaikum warahmatullah, ke kanan assalamualaikum warahmatullah, nah dia baru sujud sahwi, setelah itu baru ia salam. Au ba'da an sallama, atau setelah salam ia, artinya makmumnya salam, makmumnya udah salam gitu. Wa qarba al faslu, wa qaruba al faslu, dan dekat pemisah. Artinya setelah salam ini pemisahnya tidak terlalu jauh. Misalkan makmumnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kanan dan ke kiri, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia ingat bahwa imamnya tidak membaca salawat pada keluarga Nabi dan ia ingin sujud sahwi. Nah, di situ sujud sahwi. Kenapa? Pemisahnya tidak terlalu lama. Jadi ukurannya adalah lama tidaknya ya ini dengan pelaksanaan sholat 2 rakaat. Nah, seperti itu. Kalau lebih dari pelaksanaan sholat 2 rakaat, maka ini sudah termasuk lama. Wasumiyat, dan dinamakan hadis sunanu, ini sunnah, beberapa sunnah, ab'adon, kepada sunnah ab'ad, likurbiha, karena mendekatinya hadis sunan, karena mendekatinya sunnah-sunnah ini, bil jabri, dengan menambal, bis sujudi, dengan sujud sahwi, minal arkan, daripada rukun-rukun. Jadi kesunahan ini dinamai sunnah ab'ad dikarenakan mendekati rukun ya. Sunnah ab'ad itu mendekati rukun, dengan sebab sunnah ditambal oleh sujud sahwi. Artinya dengan sebab sunnah itu ditambal oleh sujud sahwi. Jadi itu ya, lain halnya dengan sunnah hayat, ini tidak perlu sujud sahwi.
Jadi sunnah abad sangat penting sekali untuk kita dan harus kita perhatikan. Kemudian dan sebab selanjutnya adalah wali syakin, dan karena ragu fihi di dalamnya, ay fitar kibadin maksudnya adalah di dalamnya meninggalkan sebagian, mimma dari perkara marwa yang telah lewat apa ma muayyanin, muayyanin yang ditentukan, yang telah ditentukan. Kal kunuti seperti kunut, hal fa'alahu apakah fa'alahu telah mengerjakan siapa manhu pada kunut. Nah, li'annal asla, karena sesungguhnya hukum asal ada mufi'lihi ialah tidak adanya pekerjaan tersebut, tidak adanya pekerjaannya kunut. Jadi apa namanya, sebab yang kedua adalah gambaran yang kedua adalah orang ini ragu di dalam meninggalkan sebagian dari yang telah lewat. Artinya ragu meninggalkan sebagian dari sunnah abad yang telah lewat. Nah, artinya yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Yang sunnah abad ini telah ditentukan. Kal kunuti seperti kunut. Apakah ia ragu? Apakah ia telah melakukan atau belum? Nah, seperti itu. Maka kalau ragu, hukum asalnya adalah belum. Nah, kalau ia ragu, maka dipastikan adalah ia belum melakukan. Maka di sini adalah ia disunahkan sujud sahwi, seperti itu. Falau nasiya jika lupa. Falau nasiya jika lupa munfaridun, siapa orang yang sholat sendiri, au imamun atau seorang imam, ba'don akan sunnah abad, kata syahudi awalin, seperti tasyahud awal, au kunutin atau meninggalkan kunut. Nah, dia lupa ya. Jadi lupa akan tasyahud awal dan lupa akan melakukan kunut. Fatalabasa, maka bertalabas artinya ia telah melakukan bifardin dengan kefarduan. Nah, min kiamin dari berdiri, artinya setelah dari berdiri ini ketika ia lupa akan tasawuf awal, au sujudin atau sujud. Nah, sujud ini ketika ia lupa melakukan kunut. Nah, kemudian lam yajus, maka tidak boleh lahu baginya orang al-audu apa kembali ilaihi kepadanya sunnah abad. Jadi ketika seseorang itu lupa, orang yang sholat sendiri ya, dan seorang imam ini lupa juga akan sunnah abad, seperti tidak kunut, seperti tidak melakukan tasyahud awal, dan ia sudah melakukan suatu keperduan, ya, sudah melakukan suatu keperduan. Nah, dari berdiri misalkan atau sujud, nah, maka ia tidak boleh kembali kepada sunnah abad tersebut. Kalau kembali, maka ia batal sholatnya. Kita lanjut dulu ya. Pain ada, maka jika kembali ia lahu baginya sunnah abad ba'dan tisobin, setelah tegak, awad ijabahatihi atau meletakkan jidatnya. Jadi setelah tegak berdiri artinya dia setelah tasawuf awal, lupa tasawuf awal. Wawad ijabahatihi atau ia telah sujud, telah meletakkan keningnya. Ini ketika ia lupa kunut. Amidan hal dalam keadaan sengaja, aliman hal dalam keadaan mengetahui, bitahrimihi dengan keharamannya hal tersebut. Batalat, maka batal sholatuhu apa sholatnya orang. Nah ini dia. Ketika ia kembali setelah tegak dengan sempurna, atau setelah dia sujud, sudah sujud ya, sudah sempurna sujud, ia sengaja dia mengetahui akan keharamannya, maka batal sholatnya. Kenapa? Likot ihi, karena memutusnya orang fardon kepada kefarduan, linaflin untuk kesunahan. Kenapa ya? Jadi karena orang tersebut telah memutus kepada fardu untuk kesunahan, ini tidak boleh, seperti itu. Kemudian la in ada, la tidak, in ada jika kembali ia lahu kepadanya sunnah abad jahilan, hal dalam keadaan tidak mengetahui bitahrimihi dengan keharamannya. Wa in kana,
sekalipun ada mukholiton. Wa in kana, sekalipun ada siapa orang mukholiton ialah bercampur, lana bagi kami. Artinya dia berbaur dengan ulama ya. Li'anna hada, karena sesungguhnya hal ini, nah, haram kembali maksudnya, mimma ialah dari perkara yakhfa yang samar apa ma alal awam atas orang awam. Nah, ini dia. Jadi tidak batal ya jika dia kembali karena tidak tahu, dia bodoh, dia tidak tahu tentang keharamannya. Dan sekalipun dia hidup berbaur dengan para ulama, nah, alasannya adalah karena bahwa masalah ini, masalah tersebut termasuk hal yang samar bagi orang awam. Jadi ada beberapa orang orang yang jauh dari ulama itu, maksudnya ada beberapa orang yang hal-hal dalam agama itu diterima walaupun dia tidak tahu, misalkan dia baru masuk Islam atau dia jauh dari ulama. Ketika melakukan sesuatu yang salah itu insya Allah Allah maafkan. Nah, ketika dia dekat dengan ulama, ketika dia sudah lama masuk Islam, maka ini tidak dimaafkan karena diwajibkan badannya mencari ilmu ya. Nah, ada hal-hal yang memang masalah, walaupun orang ini dekat ulama, maka ini tetap dimaafkan. Artinya sah sholatnya. Seperti ini masalah kembali tatkala dia lupa melakukan sunnah abad. Artinya ketika ia melakukan sholat dan lupa melakukan sunnah abad ya, tidak kunut misalkan, dia sudah sujud kemudian orang ini kembali walaupun dia dekat ulama, maka ini adalah tidak mengapa ya, seperti itu. Artinya dimaafkan dengan syarat dia tidak tahu dan dia memang jahil ya, dia memang tidak tahu dan tidak sengaja. Nah, seperti itu. Ini adalah kasus yang memang samar bagi orang awam. Orang awam ya sedikit sekali mengerti tentang ini. Maksudnya seperti itu. Wakada dan seperti ini, seperti jahil ya. Kita lagi membahas tentang ketika seseorang lupa akan sunnah abad di dalam sholat, misalkan kunut, ia lupa akan kunutnya, ia lupa akan tasawuf awalnya, ia lupa karena jahil, karena tidak tahu akan keharamannya dan walaupun dia dekat dengan ulama, maka ia dimaafkan, artinya sholatnya tetap sah, tidak batal sholatnya. Wakada dan seperti itu jahil, nasian dalam keadaan lupa, orang dalam keadaan lupa. Annahu, bahwa sesungguhnya orang yang lupa fiha di dalam sholat, fala tabtulu, maka tidak batal apa sholat li ujrihi, karena ujurnya orang tersebut. Jadi apa ujurnya? Ya ujurnya adalah lupa. Jadi misalkan seseorang ini harusnya kunut, dia langsung sujud, lupa langsung sujud. Kemudian kan tidak boleh kembali. Nah, ketika dia telah melakukan suatu rukun di dalam sholat, tidak boleh kembali kepada yang sunnah abad ini, tidak boleh kembali. Tapi dia bangunnya ini lupa, maka itu masih dimaafkan, artinya sholatnya tidak batal. Nah, karena ujurnya adalah lupa. Wa yalzamuhu, dan wajib padanya orang al-audu, apa kembali, inda ta'allumihi, ketika mengetahuinya orang, belajarnya orang atau mengetahuinya orang, au tadakkurihi, atau ketika mengingatnya orang. Nah, ini dia. Jadi saya ulang contohnya, ketika ini seseorang ini lupa akan sunnah abadnya, yaitu tidak melakukan kunut, dia langsung sujud, sudah sempurna sujudnya, dia lupa, padahal kalau kembali dia haram, batal sholatnya, dia lupa, maka dia kembali kepada posisi tegak lagi, dia melakukan kunut. Dia pada saat seperti ini, ketika ia ingat, ketika ia mengetahuinya akan keharamannya untuk kembali, maka dia harus kembali lagi kepada posisi sujud. Nah, lakin tetapi ia sujud ia lisahwi, karena lupa. Tapi di dalam
sebelum salam, di dalam sholatnya sebelum salam dia sunnah melakukan sujud sahwi. Kenapa? Li ziyadati qu'udin, karena menambah duduk, awi tidalin atau menambah i'tidal fi ghairi mahallihi, di selain tempatnya duduk dan i'tidal. Nah, jadi kalau menambah rukun, menambah ya, nah, ini kan menambah artinya. Ketika seseorang sudah sujud, kemudian dia ingat dia belum tidak melakukan apa namanya kunut, dia berdiri padahal haram, dan dia ingat lagi bahwa ini nggak boleh, dia sujud lagi, artinya kan dia menambah i'tidal ya, bukan pada tempatnya, maka ini disunahkan sujud sahwi. Kemudian wala, dan tidak batal in ada, jika kembali siapa orang makmuman hal dalam keadaan makmum. Nah, berbeda halnya ketika ini terjadi pada makmum. Nah, kita lagi membahas tentang makmum ya, perlu diperhatikan ini. Pada tabetulu, maka tidak batal sholatuhu, apa sholatnya orang, idan tasoba, jika berdiri tegak siapa orang, au sajada, atau sujud siapa orang, wahdahu, dengan hal dalam keadaan sendirian, sahwan, karena lupa. Nah, nah, karena lupa ya, sahwan karena lupa, bal alaihi, bahkan tetapi wajib baginya orang, alal makmumi, maksudnya adalah atas makmum, an-nasi, yang lupa siapa makmum, audun. Nah, adapun kembali, liwujubi mutabaati, karena wajib mengikutinya al-imami, kepada imam. Liwujubi mutabaatil imami, karena wajib mengikutinya imam. Nah, jadi wala in ada makmuman, artinya tidak dengan makmum. Jadi kalau makmum ini tidak batal sholatnya ketika makmum lupa. Ketika makmum lupa sudah tegak berdiri dan sujud. Artinya tegak berdiri di sini adalah ketika dia lupa tasyahud awal. Ketika dalam keadaan sujud, dia lupa akan kunutnya, seperti itu ya. Jadi dia sholat menjadi makmum. Ternyata imamnya kunut, makmum ini ngantuk. Dia langsung sujud, kan dia lupa. Nah, dia lupa sendirian. Bal alaihi alal makmumi an-nasi audun. Nah, tetapi wajib baginya atas makmum ini, yang lupa ini, itu kembali. Karena apa? Liwujubi mutaba'atil imami, karena wajibnya mengikuti imam. Jadi wajib. Dia telah sujud walaupun telah melakukan suatu rukun, kan dia menjadi makmum. Maka wajib dia kembali ke kunut. Kenapa? Karena mengikuti imam. Wajib mengikuti imam. Nah, kemudian fa'in lam ya'ud. Nah, maka jika tidak kembali siapa orang, batalat, maka batal sholatuhu, apa sholatnya orang. Nah, kebalikan, kalau dia kembali, dia tetap sujud, nah seperti itu. Atau dia tetap berdiri, nah, tidak mengikuti imamnya, maka batal sholatnya. Catatannya, in lam yanwi, ketika tidak berniat, ia mufarok kotahu, akan memisahkan imam. Jadi kalau dia berniatnya menyendiri, mufarokoh, itu tidak batal sholatnya. Hanya saja nilainya jadi sendiri sholatnya. Seperti itu ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma, adapun idza ta'ammada, ketika sengaja ia, dalika, kepada itu, maksudnya sengaja kepada berdiri dan sujud, fala yalzamuhu, maka tidak wajib padanya orang al-audu, apa kembali. Bal, tetapi yusannu, disunahkan lahu, baginya orang, kama sebagaimana idza raka'a, apabila ruku, ia, masalan umpamanya, qabla imamihi, sebelum imamnya. Jadi ketika seseorang ini sengaja melakukan berdiri atau sujud, yang tadi kan masalahnya adalah lupa. Orang ini lupa. Sekarang orang ini sengaja, makmum ini sengaja. Nah, jika sengaja melakukan berdiri atau sujud si makmum ini, maka tidak wajib kembali kepada posisi semula. Jadi karena dia sengaja, bisa jadi sengaja ini karena munfarokoh, niat sendiri ya, bisa jadi karena hal lain. Kalau dia memang sengaja, ya sengaja. Nah,
berdiri dan sujud, maksudnya berdiri ini tidak mengikuti imam tasyahud awal. Ketika sujud ini tidak mengikuti imam doa kunut seperti itu. Maka tidak wajib kembali, akan tetapi disunahkan untuk kembali seperti itu. Jadi tidak wajib kembali tapi disunahkan untuk kembali. Sebagaimana hukumnya sama jika misalnya makmum ruku sebelum imamnya. Jadi makmum ruku, imamnya belum. Nah, boleh jadi ya hal ini tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena mungkin makmumnya mufarokoh, niat sholat sendirian atau memisahkan diri. Kemudian, walau lam ya'lam, dan jika tidak mengetahui as-sahi, siapa orang yang lupa, hatta qama, sampai berdiri, imamuhu, siapa imamnya makmum, lam ya'ud, maka tidak boleh kembali siapa siapa orang. Jadi gini, apabila makmum yang lupa tidak tahu keberadaan imam sampai imam berdiri, maka tidak boleh kembali. Misalkan makmum ini lupa akan doa kunut, dia sujud, kemudian dia lupa, kemudian nggak keburu untuk berdiri lagi, imamnya sudah sujud. Nah, seperti itu. Nah, imamnya sudah sujud. Maka ia tidak boleh kembali. Nah, tidak boleh kembali. Nah, kalau masalah ini, artinya, walam ya'lam as-sahi hatta qama imamuhu lam ya'ud. Artinya, imamnya ini, makmumnya lupa. Makmumnya lupa akan tasyahud awal. Dia berdiri. Nah, kemudian imam tetap tasyahud, melakukan tasyahud awal. Kemudian dia lupa dan dia tidak mengetahui sampai imamnya berdiri. Maka pada saat ini makmum tidak boleh kembali kepada tasyahud awal. Ya, dia terus melanjutkan bersama imam. Bersama imam. Kemudian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, lam yuhsab, maka tidak dihitung apa sesuatu qoro'ahu yang telah membaca siapa manhu kepada qabla qiyamihi, sebelum berdirinya imam, wa tabi'ahu, dan mengikuti padanya Baghawi asy-Syaikhu Zakaria, siapa Syekh Zakaria. Jadi begini, Imam Baghawi berkata, tidak dianggap telah membaca Fatihah yang telah dibaca sebelum imam berdiri. Dan pendapat tersebut diikuti oleh Imam Zakaria Ansori. Artinya begini, ketika makmum ini lupa akan tasawuf awal, imam melakukan tasawuf awal, makmum berdiri karena lupa. Nah, karena lupa, dia kan berdiri, dia membaca misalkan Al-Fatihah. Sudah selesai misalkan Al-Fatihah, setelah itu imam masih duduk. Nah, Al-Fatihah yang telah dibaca oleh si makmum sebelum imamnya berdiri, maka tidak dianggap. Artinya apa ya? Dia harus membaca Al-Fatihah lagi, karena Al-Fatihah yang telah dibaca adalah tidak dianggap. Nah, itu saja yang dapat disampaikan. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.